Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat dakwah semuanya, mari kita saksikan tausiah dari Ustazah Nela Luki, yang mana beliau menyampaikan tausiahnya dengan sangat enak didengar dan masuk ke dalam sanubari hati kita. Yuk teman-teman, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa hukum membaca Al-Quran tapi tidak tahu arti atau terjemahan dari Al-Quran yang kita baca. Oke, teman-teman semuanya, hukum belajar membaca Al-Quran yang bahasa Arabnya, jadi adalah wajib. Jadi saya tidak menganjurkan untuk kita membaca Quran yang Latinnya. Kalau masih belum bisa membaca bahasa Arab Quran, maka belajarlah. Karena hukum belajar membaca sampai bisa itu hukumnya wajib. Tapi kalau sudah bisa kita membacanya, hukum membacanya menjadi sunnah dan mengamalkan isinya wajib. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hukum mengetahui arti atau terjemahan dari Al-Quran itu? Hukum mengetahui arti atau terjemahan dari Al-Quran itu adalah fardu kifayah, tidak fardu ain, tidak wajib atas diri kita masing-masing. Selagi masih ada ulama, ustadz dan ustazah yang mengetahui arti bacaan Quran itu, maka kita tidak terjebak kewajiban itu. So, kalau membaca Al-Quran tidak tahu artinya, tetap dapat pahala, satu huruf pahalanya 10. Man qara Al-Quran harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakinna alif harfan lam harfan mim harfan. Satu huruf dibaca Al-Quran pahalanya dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim adalah 3 huruf. Satu huruf dikalikan 10 kebaikan 30. Ini berlaku satu huruf pahalanya 10 bagi orang yang mengerti arti bacaan Quran itu ataupun tidak mengerti artinya. So, pahalanya sama dan dibolehkan karena hukum mengetahui terjemahan bahasa Al-Quran adalah fardu kifayah. Tetapi balik kepada yang awal tadi, hukum belajar bahasa Arab Al-Quran yang tulisan Arabnya sampai kita mengerti membaca Arabnya itu adalah wajib. Jadi kalau yang masih baca Latin, belajarlah agar kita mampu membaca yang Arabnya. Oke, hukum belajar membaca Quran adalah wajib. Kemudian kalau sudah pandai membacanya, hukum membacanya berubah jadi sunnah. Dan mengamalkan isi Quran adalah wajib. Dan mengetahui artinya itu fardu kifayah. Jadi tidak wajib bagi setiap kita. Oke, terima kasih Neluki di sini. Terima kasih telah menemani. Saya tunggu teman-teman di kolom komentar dan like, share video saya ini, dan tekan kanal saya ini bagi yang baru mampir ke kanal saya ini. Dan terima kasih telah menemani. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada 4 golongan manusia. Kita pilih golongan yang mana ya? Yang pertama adalah orang yang tak tahu dan tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Parah ini, tak tahu dan tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Yang kedua, adalah orang yang tak tahu tapi tahu bahwa dirinya tahu. Semoga ini orang mau mencari tahu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tahu dan kemudian tak tahu bahwa dirinya tahu. Ciri-cirinya adalah dia orang yang suka merendah aja. Kamu gini ya? Enggak lah, aku nih biasa aja. Kamu nih gini? Enggak kok, aku enggak bisa. Dia bisa, tapi dia tak tahu bahwa dia tak bisa. Dia tak tahu bahwa dia bisa. Dan yang keempat adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Nomor 4, ini adalah orang yang paling bagus karena ketika dia punya kelebihan, dia tahu dia mampu dan dia bisa berbagi dengan sesama. Nah, yang paling parah itu adalah nomor 1. Dia tak tahu dan tak sadar bahwa dirinya tak tahu, akhirnya banyak bergaya tahu. Sehingga kelihatan yang dia sampaikan adalah benar, tapi belum tentu adalah sebuah kebenaran. Hati-hati teman-teman, kita beralih kepada orang yang tahu lebih sedikit
mengamalkan lebih banyak? Mana mau dibandingkan? Tahu lebih banyak, mengamalkan lebih sedikit? Atau gini aja deh ya, antara yang ditahu dengan yang diamalkan seimbang. Itu tentu lebih baik. Tapi kalau bisa dipilih, mana lebih bagus? Orang punya banyak ilmu, tapi banyak tak teramalkan, dibanding ilmu biasa tapi teramalkan. Lebih baik ilmu biasa tapi teramalkan, karena di akhirat yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi seberapa banyak amal yang benar yang kita lakukan karena ilmu kita. Semoga bermanfaat. Neologi di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.